Salam programan, saya Iwan Aldiansyah dan kita akan mulai lagi konten kita kali ini. Konten kali ini masih melanjutkan eksploitasi file executable. Kita buat dulu direktorinya untuk tahu tanggal ini. Oke, kita masuk ke direktorinya teman-teman. Kita buat dulu program, jangan tes lagi, coba .wasm. Kita sekarang pakai wasm karena kemarin kita sudah lihat bahwa hasil compile dari wasm itu relatif sangat kecil. Executable ini pakai enggak ya, oke enggak gini ya. Oke, coba aja segmen readable, kemudian writable, kemudian executable. Kita buat instruksinya move era x1, move di era x, move rsi, pesan panjangnya ya, move rdx, panjang pesan syscall. Kemudian kita buat untuk exitnya syscall, lalu di sini kita buat pesannya adalah db pesan lama, panjang pesannya itu adalah offset sekarang dikurangi offset pesan. Kita save, kemudian kita compile. Oke, sudah bisa berhasil di compile. Kita harus lihat oh ternyata belum executable ya teman-teman. Kita buat dulu permissionnya supaya bisa executable. Coba kita jalankan. Oke, bisa berhasil jalan teman-teman. Sekarang kita akan lihat assembly-nya, disassembly-nya. Kalau dari objdump itu tidak bisa kita lihat pakai objdump karena dia tidak di linking pakai LD, jadi dia nggak ada informasi yang dibutuhkan oleh objdump untuk melihat label-label dan segala macamnya yang dibutuhkan oleh si objdump. Nah, dia nggak bisa terlihat, hanya melihat formatnya adalah F. Sekalipun kita pakai D masih juga nggak bisa terlihat. Kita harus pakai ndisasem, kemudian binarinya adalah 64, pantry-nya ini antara BO atau 8 biasanya. Kita lihat aja dulu deh. Read else coba. Oke teman-teman, di sini ada 40078. Ini adalah virtual address-nya teman-teman, 400 ini. Sedangkan kalau alamat aslinya itu 78. Jadi kita ambil dia di 78. 0x78 hexa. Coba. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat hasil disassembly-nya. Di sini bukan offset yang sebenarnya ya. Karena offset yang sebenarnya itu adalah 78. Di sini 78, berarti di sini 78 ditambah 7 ya offsetnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini value dari
operan 2 itu adalah ini sebanyak 4 byte ini, sedangkan yang 4 byte yang pertama itu adalah instruksi ini yang move array, move operan 1. Kalau ini langsung, ini karena nggak ada value ya, nggak ada langsung dia register semua dua-duanya operannya. Kemudian untuk yang ini yang di bawah, biasa 3 bit pertama itu adalah opcode dari move RSI. Kemudian yang selanjutnya ini adalah apa namanya operan keduanya, value-nya dari operan kedua. Cara bacanya adalah little endian ya. Di sini duluan yang paling terakhir ini adalah angka pertama 00, kemudian 40, ini 40, kemudian 00 lagi, di sini 00, kemudian 9B, ini 9B, seperti itu bacanya. Ini untuk RSI. Kemudian untuk yang RDX sama. Yang ini adalah opcode dari move RDX, kemudian yang ini adalah value dari operan kedua nih. Operan keduanya value-nya B. Jadi dia dari 00, 00, 00, kemudian 0B. Ini 0B. Ini sebenarnya depannya kan 0000. Kemudian itu kita informasi ini kita akan gunakan untuk melakukan eksploitasi file binarinya dengan hexedit ya. Kita akan melakukannya dengan hexedit. Baru nanti kemudian kita akan melakukannya secara runtime. Jadi pada saat program berjalan. Kita akan coba dulu. Pertama-tama kita buatkan dulu programnya, kita tambahkan pesan baru. Di bawahnya ada pesan baru. Pesan baru. Oke. Di sini kita buat pesan baru. Oke. Panjang pesannya itu sebenarnya sama ya. Nah, supaya beda kita ini deh, kita buatkan dia agak panjang. Pesan baru hasil hexedit. Oke, kita buat ini. Sekarang ini panjang pesan baru berarti ya, sama dengan offset yang sekarang dikurangi offset dari pesan baru. Oke, seperti ini teman-teman. Kita akan compile. Nah, jadi ini tidak akan tertampil di layar ya begitu program dijalankan, karena dia belum dipanggil ini pesan baru ini. Kita simpan, kita coba compile, kemudian kita jalankan. Nah, dia masih pesan lama teman-teman ya. Jadi kita akan coba melakukan hexedit terhadap file ini. Sebelumnya kita harus lihat dulu hasil disassembly-nya. Masih sama ya teman-teman, di sini 4009B sama dengan yang ini. Berarti ini masih alamat dari si pesan lama. Di mana alamat pesan baru? Nah, berarti kan dia tinggal ditambahkan dengan ini panjang si pesan lama ini kan. Kita akan coba tambahkan, berarti B ditambah B. Ini kan B itu 11 ya, 11 tambah 11 itu 22. 22 itu dalam hexa itu berarti kan dia 22 itu 16, berarti 6116. Nah, 1 ditambah 9 itu A, berarti A6, berarti 400 A6. Jadi alamatnya nanti 4000 A6. Panjangnya adalah
panjang dari pesan baru. Nah sekarang kita akan langsung saja hex edit dulu biar kita periksa langsung. Coba. Jadi kita akan ubah ini ya, 9B ini 4009B jadi 400B6 ya. Oke, kita akan coba. Bismillah. Nah di sini terlalu panjang, kita pendekkan dulu. Oke, ini kita cari dulu alamatnya yang 98 itu 40098 9B. Oke, kita cari 4. Ini adalah yang move RAX1 ya tadi, dan seterusnya sampai di sini. Nah ini move RSI 40098. Nah yang inilah yang kita harus ganti jadi apa tadi, AB ya, B6. Oke, kita harus pindahkan yang bling-bling begini, ini garis bawah bling-bling, ini namanya kursor bukan pointer ya teman-teman. Yang pointer itu yang saya gerakkan ini, panah aktif pointer namanya, jadi jangan salah sebut. Nah kita akan pindahkan kursornya ke bawah ke sini karena kita akan mengedit yang di sini. Oke, kita turunkan pakai keyboard ya teman-teman. Nah di sini yang 9B ini kita ganti jadi B6. Kita akan simpan, Ctrl X, yes. Kemudian kita coba jalankan aja tanpa memodif panjangnya. Nah di sini ada hex edit doang, berarti dia hanya menampilkan yang di hex edit. Berarti sini alamatnya salah ya teman-teman, dia hanya yang di sini nih. Berarti dia sebenarnya mungkin A6 ya teman-teman, bukan B6 berarti. Kita akan coba edit lagi. Kita salah hitung tadi atau salah ingat ya, A6 yang benar. Coba kita tes. Nah pesan baru. Nah ini pesan baru kan hanya sampai di, nah sampai di sini pesan baru. Yang di sininya kan tambahannya berarti belum ini nih. Nah panjang dari ini adalah penambahan dari yang ini pesan lama ini. Ini kita hanya sampai sini karena dia hanya menampilkan 10 ya. Jadi ini 10, kemudian ini kita hitung aja, 1 tambah 5 6 6 7 7 tambah 7 14 14 tambah 1 15, berarti nambah 15. Oke, nambah 15, sedangkan tadi 10 ditambah 15 teman-teman. Berapa itu teman-teman? Jadi 25 itu dalam hexa. 25 itu dalam hexa adalah 1 25 dikurang 16 berarti 9 19, berarti ini diganti 19 yang ini tadi, yang C2 ya, habis C2 48 C7 C2. Nah ini adalah opcode dari yang ini adalah opcode dari move RDX sekian. Kita harus ganti ini jadi berapa tadi, 25 itu adalah 16 hexa. Berarti kita harus pindahkan ini kursornya ke sini di 16. Kita save, Ctrl X, yes. Coba kita jalankan. Nah hasil hex kurang 2 lagi, berarti tambahin lagi 2, salah hitung berarti kita ya. Nah di sini berarti habis C2 tambahin, nah 16 ini berarti tambahin 2 jadi 18 ya. Kita simpan, yes. Kemudian kita jalankan. Nah hasil pesan baru, hasil hex edit. Oke, jadi belum tambah new line nih, berarti harusnya 19. Oke teman-teman, kita ini lagi 19 ini harusnya. Save, kita jalankan. Nah ini yang benar. Jadi
Seperti itu caranya untuk melakukan eksploitasi elf dengan hexedit. Tapi kita harus tahu opcode-nya kan, tadi dari disassembly-nya. Oke, kita pakai ndisassemble. Nah ini. Nah ini sekarang sudah berubah teman-teman ya. Nih, alamatnya juga sudah berubah. Sekarang bagaimana caranya agar perubahan itu terjadi bukan dengan hexedit tapi dengan langsung merubah instruksi. Kita bikin instruksi di dalam sana gitu kan. Nah, kita pengen bikin instruksinya. Tapi kita nggak pakai hexedit gitu kan. Bagaimana caranya? Kita tinggal menambahkan instruksi baru. Oke. Kita buat dulu programnya. Mungkin kita copy aja. Coba .wasm. Jadi ini kita tambahkan test.wasm. Oke, nano test.wasm. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan sesuatu yang agak ekstrim, di mana instruksi kita akan ubah menjadi opcode. Oke, di sini nggak pakai ini lagi, kita kita akan turunkan, kita pisahkan dulu ini biar kelihatan. Instruksi ini kita akan hilangkan move RSI pesan. Bagaimana caranya? Kita tinggal lihat disassembly-nya tadi. Kita keluar dulu, kita save dulu. Nah, di sini ada move RSI kan, ada hasilnya nih. Nah, inilah yang kita akan ambil teman-teman. Kita akan coba melakukan copy. Kita copy, kemudian kita langsung saja di sini move RSI ini kita ganti dengan yang tadi. Nah, ini karena ini dalam hexa, kita harus pakaikan ini prefixnya ya. Dan ini satuannya itu ini kan 1 bit, 2 bit, 2 byte, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit, bukan 8 bit. Nah, di sini karena dia 7, kita pakainya db aja, define byte. Jadi kita pakai setiap ini koma 0x C7, 0x C6. Kemudian yang ini kan label. Nah, di sini satu paket ini adalah 4 base 1 2 3 4. Nah, karena dia 4 berarti DD istilahnya. Nah, ini 0x DD, 0x A6 dan seterusnya. Ini adalah alamat dari si pesan ini, variabel pesan ini, stringnya ya. Bukan string sebenarnya karena tidak pakai akhiran 0. Oke, ini kita akan compile. Sebenarnya ini sama dengan ini karena tadi kita lihat kan kita pakai opcode-nya nih. Apakah ini bisa berhasil? Kita akan coba save, kemudian kita akan compile teman-teman ya. Mana ya, coba. Oh, ini masih coba, kita akan coba jadi tes. Oke, sudah berhasil di compile. Kemudian kita harus lihat dulu apakah dia sudah executable. Belum ya, jadi kita harus bikin dia permission executable-nya. Oke, sudah, kita lihat. Oh, sudah ada X ya, ini executable. Lalu kita jalankan tes. Nah, dia tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena dia ini yang oh, ini terbalik ya teman-teman, karena dia posisinya
little endian. Jadi ini harus kita rubah jadi 4000 A6 gitu ya. Jadi ini kita harus, atau kita pakai db aja deh sesuai sama ininya, db. Nanti kita akan coba pakai dd lagi ya, tapi ini kita pakai ini aja biar teman-teman melihat ini dulu apa perbedaannya. Kan seperti ini ya teman-teman, sama yang di atas ya. Sekarang kita akan simpan, kalau kita compile ulang, kemudian baru kita jalankan. Nah ini baru keluar pesan barunya. Kenapa bisa begitu tadi? Karena ini tertulis masih berurutan ya. Kalau misalnya di little endian dia harus dibalik gitu kan. Nah, jadi kita harus ubah ini kalau mau pakai dd. Sekarang kita akan pakai dd, cuma ini masih panjang pesan ya teman-teman. Ini harusnya pesan baru, panjang pesan baru, jadi pj baru nih. Tadi makanya hanya sampai di pesan baru katanya keluarnya, padahal harusnya hasil edit ya. Ini pesan baru. Ini kita ubah karena kita nggak pakai edit, kita langsung kita akan apa namanya istilahnya ini, pesan baru aja deh, pesan baru untuk runtime nanti ya, untuk runtime. Ini pesan lama, berarti pakainya harusnya yang pesan lama nih ya, alamatnya nih. Berarti ini bukan A6 ini harusnya nih. Tadi yang pertama berapa ya, lupa saya. Atau gini, nggak apa-apa deh, ini dulu deh, kita simpan dulu, nanti kita nah di sini pesan baru untuk runtime ya teman-teman, bisa berhasil karena tadi sudah diperbaiki. Nah alamat ini sudah diperbaiki. Nah kalau kita mau pakai dd tadi, berarti pakai dd nya ini harus kita ganti dd. Nah di sini harus dibalik, jadi di sini 40 nya ada di depan, kemudian 00, kemudian A6, jadi 40 A6 begini. Di sini ada 00 di depan. Nah ini kita hapus, jadinya seperti ini teman-teman. Harusnya kita simpan, kita coba compile, baru kita jalankan. Nah kan benar, berarti dia harus dibuat terbalik kalau dia berupa ini. Atau ada lagi yang lebih pasti benar, ini kita jadikan alamatnya langsung alamat si pesan. Kita langsung ganti aja nih jadi alamat si pesan baru, gini. Kita simpan. Nah ini kita jalankan. Nah kan benar teman-teman, tetap bisa ya. Jadi dia kita pakai dd pesan baru. Ini sama dengan ini. Semua yang dari 48 ini sampai ke sini sama dengan move RSI pesan. Jadi kita hapus saja yang di atas ini, kita ganti dengan seperti ini. Nah dengan cara yang sama kita bisa melakukannya untuk move RDX panjang baru. Oke, kita akan melakukannya, kemudian kita hapus dulu ini, kita ganti dengan opcode-nya. Opcode-nya adalah, kalau teman-teman ingat, 0x48, 0xc7, 0xc2. Kalau teman-teman mungkin sanksi, teman-teman bisa flashback dulu beberapa menit ke belakang untuk melihat apakah memang benar ini kan. Saya akan langsung saja PJ untuk mempersingkat waktunya ya teman-teman. Kemudian ini PJ barunya. Jadi seperti ini. Ini sama dengan move RDX. Move RDX panjang barunya.
kita simpan, kemudian kita compile ulang. Sama teman-teman, masih ya teman-teman. Nah jadi itu untuk yang kita modif source code-nya menjadi seperti ini. Gunanya apa? Supaya kalau misalnya kita pengen melakukan runtime ya, modifikasi kode, modifikasi opcode pada saat dia runtime, pada saat programnya berjalan. Nah di sini kita harus rubah dulu ini, bukan rubah, kita tambahkan label di sini agar kita bisa tahu alamat dari yang ini, alamat si opcode yang harus kita ganti nih. Ini operan kedua dari move RSI. Oke. Terus ini ubah yang kedua nih, kita harus ubah nih nanti. Ubah yang kedua. Oke. Kita ini pesan lama dulu deh ya, kita harus pakai pesan lama supaya kelihatan nanti. Kita ganti ini pesan lama juga. Di bawahnya kita kasih labelnya pesan lama. Jadi yang tampil ini dulu nanti. Oke. Ini panjang lama. Nah, kita compile dulu. Lama. Save. Simbol pesan. PJ lama ada pesan. Ini harusnya bukan pesan tapi pesan lama. Simpan, kemudian compile lagi. Oke, berhasil. Di sini setelah kita jalankan, kita akan lihat bahwa ini menampilkan pesan lama ya teman-teman, sebanyak 10 bit. Yang ditampilkan adalah pesan lama nih sekarang. Nah sekarang secara runtime kita kepengen walaupun terkompilasi dia jadi pesan lama, tapi kita kepengen yang tampil itu pesan baru. Bagaimana caranya? Kita akan coba tes. Kita buat dulu kode-kode yang panjang ya supaya bisa, atau gini, pendek aja dulu nggak apa-apa. Move, ubah. Yang dirubah adalah yang ini. Tadinya pesan lama, kita akan rubah menjadi pesan baru. Jadi kita ganti ini pesan baru. Ctrl K, Ctrl U. Pesan baru, kok nggak bisa ya? Ctrl K, Ctrl U. Oke. Di sini Ctrl U. Nah, oke teman-teman. Yang kedua, move ubah 2 adalah panjangnya nih. Tadinya panjang lama, ini kan ubah 2 nih. Ini ubah 2 ini adalah ini kan ubah 2. Kita aslinya dia kan berisi panjang lama. Kita akan rubah menjadi panjang baru. Oke, yang ini. Sekarang kita akan blok untuk kita copy. Ctrl K, Ctrl U untuk kembalikan. Kemudian di sini Ctrl U lagi. Nggak bisa ya teman-teman, kita coba lagi ulang. Panjang barunya kita Ctrl K, Ctrl U di atas, Ctrl U. Oke. Nah teman-teman, kita akan compile ini. Kita compile dulu, kemudian kita lakukan disassembly. Mana nggak pernah disassembly. Disassembly 64. Ini masih 78 kayaknya ya. Sampai 78. Kemudian tes. Oke, di sini kalau kita lihat ada instruksi baru ya. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Satu paket ini adalah mencetak. Mencetak apa? Mencetak ini kan. Nah sekarang kita akan lihat
di debugger kita akan lihat tes B, kita lihat karena ini berjalan jadi kita harus lihat dengan virtual address-nya ya 78. Kemudian kita run. Nah di sini kalau kita lihat ada satu paket ini instruksi. Coba kita lihat aja instruksinya langsung. 1 2 3 1 2 3 4 5. Kita harus melihat 5 instruksi di alamat ini. Kita copy, kemudian kita, nah ini adalah pencetakan di layar ya. Dia akan mencetak apa, mencetak ini kan. Nah sekarang ini kita copy, kita lihat string apa ini yang ada di situ. Nah ternyata stringnya adalah pesan lama sampai sini, karena dia sebanyak B itu 11 ya. Pesan lama itu 10, kemudian ditambah N 11 sampai sini. Jadi dia hanya ngeprint sampai sini teman-teman, dari sini sampai sini. Enggak yang di belakangnya enggak. Oke teman-teman, seperti itu. Nah sekarang teman-teman kalau misalnya nih program ini dijalankan, yang keluar bukan pesan lama tapi coba kita jalankan ya. Kita buat aja di ini deh, di sebelahnya supaya nggak mengganggu debugger yang di sampingnya. Oke kita lihat lab 2706/2025. Oke, kemudian kita akan coba jalankan ya programnya, tes. Nah pesan baru untuk runtime keluarnya, bukan pesan lama. Padahal harusnya di sini kan pesan lama ya. Kenapa yang keluar pesan baru? Karena tadi ada dua fungsi yang dua instruksi ini yang tambahan ini berjalan. Dia merubah alamat ini dan ini operan kedua dari RDF-nya. Dirubahnya pada saat file itu dieksekusi. Jadi kalau kita lihat secara disassembly itu tidak terlihat. Loh, tapi kan ini terlihat bang, langsung satu blok ini kan terlihat ini ya. Iya kalau di sini ya. Coba kalau misalnya filenya panjang, misalnya kita buat nih nano test.pasem. Nah misalnya di bawah ini kita buat kode-kode sampah ya. Misalnya kita buat apa? Knob lah ya, misalnya knob sebanyak berapa gitu kan. Duplikasinya saya nggak tahu nih kalau di Fasem gimana membuat duplikasi, apakah dia pakai dup tetap ya. Coba kita buat dup 980 nih, 80 sebanyak 90 ya, terbalik dup begini kalau nggak salah ya. Kita coba compile ya. Pasem test.pasem. Nggak bisa ya. Coba di sini 80. Save. Pasem. Error ya. Write file. Oh ini karena masih terbuka nih ya debuggernya kali ya. Jadi oke, kita coba ulang. Nah ini bisa berhasil. Coba kita lihat sekarang di disassembly-nya and disassembly coba. Nah ini kan panjang nih, ada oh ini terbalik ya berarti ini teman-teman. Oke nggak apa-apa. Nah ini kan kalau misalnya ada begini kan panjang gini ya. Nah ini kan nggak kelihatan ini di atasnya apa teman-teman. Misalnya di sini bukan pop-pop ya, tapi banyak instruksi lain lah gitu ya. Kayak begini misalnya. Ini yang orang lihat kan ini. Oh ternyata ada yang dicetak ini gitu atau apalah gitu ya. Tapi ternyata alamat ini berubah gitu. Atau misalnya kita melakukan enkripsi gitu ya. Enkripsi tapi misalnya di sini seolah-olah
RSI kita masukkan value-nya segini. Padahal di atas kita melakukan sesuatu terhadap ini, terhadap value ini. Jadi semacam self modification code ya. Jadi dia semacam polymorphic lah ya. Jadi semacam perubahan bentuk gitu ya, perubahan bentuk. Nah kalau ini belum polymorphic berarti ya, tapi hanya satu bentuk gitu ya. Kalau polymorphic itu dia berubah terus. Sebenarnya kita bisa buat itu sama hal yang sama, berubah terus. Nanti kita akan buat juga ya polymorphic mungkin di video yang selanjutnya dengan cara yang ini, dengan cara yang sama ini. Kita buat apa itu polymorphic. Oke. Jadi teman-teman jangan ketinggalan ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas polymorphic. Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu ini. Nah, sampai di sini teman-teman, pengetahuan ini sangat penting apalagi kalau teman-teman belajar tentang reverse engineering. Jangan sampai teman-teman bingung dengan model-model seperti ini, atau di C itu kan satu blok gitu ya, satu blok begitu. Jadi udah fungsinya itu udah langsung berupa library yang udah tinggal dipakai gitu kan, nggak bisa diotak-atik, bukan nggak bisa diotak-atik, tapi kalau teman-teman pakai standar langsung begitulah jadinya gitu, kayak begini misalnya contohnya. Nah kalau misalnya teman-teman nggak tahu tentang hal ini, mungkin akan terkecoh. Misalnya nih, saya melakukan enkripsi di alamat ini. Yang tercompile alamatnya adalah alamat yang untuk menipu aja, padahal bukan ini yang mau di encrypt gitu kan. Alamatnya bukan ini. Saya melakukan perubahan di bagian atas gitu, nggak mesti ada di atas banget, cuma mungkin di tengah-tengah, di bagian-bagian atas yang sebelumnya inilah yang penting sebelum yang bagian ini gitu. Misalnya ini bukan pencetakan lah ini, misalnya ini ada saya bikin sebuah function sebagai fungsi untuk melakukan enkripsi gitu ya. Nah tapi fungsi itu akan berubah pada saat runtime. Operannya ini misalnya bagian ini atau bagian ini atau bagian ini justru berubah gitu. Nah itu jadi ini sebenarnya sangat menarik teman-teman, kalau teman-teman mungkin terutama teman-teman yang baru belajar tentang reverse engineering ya, hal-hal begini itu sangat menarik untuk dipelajari. Oke, ini mungkin waktunya udah terlalu panjang ya teman-teman, apalagi ya yang perlu dibahas. Udahlah, cukup sampai di situ dulu aja. Intinya ini tentang bagaimana memodifikasi opcode dengan cara macam-macam. Ada yang modelnya dipakai Xedit, ada yang mungkin runtime ya. Nah itu orang-orang yang membuat crack gitu ya, crack dari program, mungkin melakukan patch atau mungkin langsung merubah kode binarinya, itu caranya hampir-hampir ya seperti ini caranya. Memeriksa opcode-nya, memeriksa instruksinya, kemudian melakukan percobaan gitu kan. Nah situlah cara-caranya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa teman-teman nantikan video selanjutnya, karena kita akan bahas mengenai polymorphic, hal yang sangat jarang ditemukan di manapun. Tentang polymorphic ini adalah sebuah bahasan yang sangat jarang akan kalian temui, dan ini khusus untuk kalian teman-teman ya. Jangan lupa subscribe
channel saya, like videonya, kemudian bagikan ke teman-teman yang lain, share semua video-video saya, channel saya, beritahukan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain juga bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Demikian teman-teman ya. Saya sebenarnya kepengen banget untuk buka donasi ya teman-teman, karena gini teman-teman, saya terus terang aja ya teman-teman, channel YouTube saya ini tidak berhasil membuat saya mendapatkan penghasilan, walaupun saya tujuannya tidak ke sana sebenarnya ya, tapi saya sebenarnya sangat membutuhkan dana untuk perkembangan dari channel ini teman-teman. Jadi ya menurut kalian kira-kira tepat nggak kalau misalnya saya buka donasi? Silakan kalian berkomentar di channel YouTube saya, atau mungkin teman-teman punya pertanyaan tentang video kali ini, boleh juga komentar, atau mungkin mau berdebat tentang hal yang di sini, mungkin ada saya salah gitu mungkin ya, mungkin boleh dikoreksi di kolom komentar, kemudian kita akan lakukan sebuah perbincangan, mungkin bukan perdebatan ya, tapi perbincangan apakah memang itu suatu kesalahan atau hanya sebuah kesalahpahaman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Salam programan.